Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas modul 1.4 budaya positif akan membuat aksi nyata untuk calon guru penggerak angkatan 9. Saya Usmariani. Ayo kita bahas bersama-sama aksi nyata ini. Nah, pertama sekali yang harus kita lakukan itu untuk di aksi nyata 1.4 ini adalah penerapan sikap disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk menjadi motivasi eksternal. Dengan kata lain, mereka yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gossen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu sebagaimana yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 3. Motivasi disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini untuk berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi inilah yang kita harapkan. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Mari kita lihat di bagian hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, segitiga restitusi mengajak kita untuk melakukan penanganan kasus atau pelanggaran dengan 3 langkah. Ketiga langkah segitiga restitusi ini menjadi sebuah budaya positif untuk kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah paradigma bahwa murid itu gagal dan menggantikannya dengan paradigma bahwa murid akan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan, melakukan validasi tentang apa yang sudah dilakukan dan kedepannya memvalidasi alasan apa dia melakukan hal tersebut atas apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebaikannya yang diinginkan. Menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati.
Apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya? Berikut penerapan budaya positif. Nilai dan keyakinan pribadi adalah hal yang mendasari saya menciptakan budaya positif yang mudah-mudahan mampu memiliki nilai-nilai pribadi yang mendorong murid dan guru untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, berempati, dan saling mendukung. Karena saya sebagai calon guru penggerak percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Tujuannya, yang pertama, dampak yang bisa terlihat dari rancangan tindakan ini adalah hubungan sosial yang kuat, yang mampu mendorong hubungan yang sehat antara siswa, staf, dan komunitas sekolah. Ini membantu dalam mengurangi konflik antar siswa dan menciptakan iklim sosial yang lebih inklusif. Yang kedua, kepercayaan dan keterlibatan orang tua. Ketika sekolah memiliki budaya positif, orang tua cenderung lebih percaya kepada staf sekolah dan merasa lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Ini bisa menghasilkan dukungan yang lebih kuat dalam pengembangan siswa. Tolak ukur. Terdapat beberapa bukti yang bisa terlihat bahwa keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan lebih meningkat. Rendahnya angka perundungan, kehadiran siswa yang meningkat, dan keterlibatan orang tua pun lebih meningkat. Penetapan tujuan dan perencanaan 6-12 bulan. Ini lini masa tindakan, ini rencananya. Jadi yang pertama, identifikasi tujuan budaya positif yang ingin dicapai, kemudian bentuk tim atau komite budaya sekolah yang bertanggung jawab, rancangan rencana aksi yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Evaluasi awal dan pengukuran 6 bulan sampai setahun. Lakukan evaluasi awal untuk memahami budaya sekolah saat ini, buat survei atau alat pengukuran kepuasan siswa, staf, dan orang tua. Analisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kampanye peningkatan kesadaran sekitar 1-3 bulan, tingkatkan kesadaran tentang pentingnya budaya positif melalui pertemuan atau presentasi. Ajak staf, siswa, dan orang tua untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi. Kemudian pengembangan program pelatihan 6 bulan sampai setahun, membuat dan implementasikan program pelatihan untuk staf sekolah tentang keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan promosi budaya positif. Implementasi strategi konkret 1-2 tahun. Menerapkan langkah-langkah konkret yang identifikasi dalam rencana aksi seperti program kelas karakter siswa, sistem penghargaan atau peningkatan lingkungan fisik. Monitoring dan evaluasi terus-menerus secara berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur perkembangan dalam mencapai tujuan budaya positif dan dapatkan umpan balik. Lini masa tindakan, perbaikan berkelanjutan. Tanggapan, temuan, evaluasi dengan perbaikan yang dibutuhkan. Perbarui rencana aksi Anda sesuai kebutuhan. Pengenalan budaya positif yang baru 1-2 tahun. Perkenalkan budaya positif secara resmi ke seluruh sekolah dan komunitas melalui berbagai media seperti spanduk, kampanye, dan kegiatan sekolah. Kemudian keterlibatan komunitas yang lebih besar secara berkelanjutan. Dapatkan dukungan dan partisipasi dari komunitas lokal dalam mempromosikan budaya positif. Pertahankan budaya positif sebagai bagian integral dari identitas sekolah. Kemudian terus pantau dan evaluasi secara berkala. Jadi di sini perlunya untuk saling menguatkan dan meningkatkan bahwa menciptakan budaya positif adalah upaya berkelanjutan dan memerlukan kerja keras serta kesabaran. Lingkungan yang positif di sekolah dapat berdampak positif pada perkembangan siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dukungan yang diperlukan. Dukungan kepemimpinan sekolah, kepala sekolah, beliaulah yang harus menjadi contoh pertama dalam menerapkan nilai-nilai dan perilaku yang diinginkan. Partisipasi dan dukungan staf sekolah, guru, staf administrasi, dan karyawan sekolah perlu terlibat aktif dalam merancang dan melakukan inisiatif budaya positif. Mereka perlu merasa memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.
Keterlibatan orang tua. Orang tua adalah mitra penting dalam menciptakan budaya positif. Mereka perlu mendukung dan berpartisipasi dalam program-program sekolah yang bertujuan membangun budaya positif, serta memberikan dukungan di rumah. Keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif budaya positif. Mereka harus merasa memiliki peran dan menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Dukungan dari komunitas sekitar. Dukungan dari komunitas lokal dapat memperkuat upaya budaya positif di sekolah. Ini dapat berupa bantuan dalam pengadaan sumber daya, fasilitas, atau pengembangan program. Akses ke sumber daya dan pelatihan. Mungkin Anda perlu akses dana ke sumber daya tambahan seperti dana pelatihan atau bahan pendukung untuk mengimplementasikan budaya positif dengan efektif. Konsultan atau ahli. Mengundang konsultan atau ahli di bidang pendidikan dan pengembangan budaya sekolah dalam memberikan wawasan dan panduan berharga. Kerjasama antar sekolah. Bisa dipertimbangkan untuk berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain yang telah berhasil menciptakan budaya positif. Berbagi pengalaman dan pelajaran adalah cara yang kreatif untuk berkembang. Umpan balik terus-menerus. Mendapatkan umpan balik dari semua pihak, termasuk siswa, staf, orang tua adalah kunci. Ini akan membantu untuk mendapatkan dukungan yang benar-benar diperlukan. Contoh menerapkan budaya positif di sekolah saya. Pertama, melaksanakan penjemputan siswa setiap pagi dengan membudayakan senyum, salam, dan sapa. Salah satu budaya positif yang telah lama membudaya di SMP 13 Makassar. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 7.00 sampai 7.30. Melibatkan semua guru dalam penjemputan siswa. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat jadwal kepada guru-guru dengan jumlah tertentu, 10 sampai 12 guru tiap harinya. Pada penjadwalan ini, guru melaksanakan tugasnya sekali dalam seminggu. Semua guru menjadi pembina upacara secara bergantian setiap upacara di hari Senin. Hal tersebut juga merupakan salah satu budaya positif yang sudah lama menjadi budaya di SMP Negeri 13 Makassar dan dilakukan setiap hari Senin serta terdapat jadwal rutin untuk setiap guru mendapat giliran menjadi pembina upacara. Menjalankan segitiga restitusi, salah satu bentuk sikap sederhana untuk menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 13 Makassar adalah budaya sopan santun siswa kepada guru. Begitupun sebaliknya, salah satunya adalah salim kepada guru sebagai bentuk menghormati guru yang menjadi orang tua di sekolah. Menjalankan segitiga restitusi, salah satu usaha lain ialah membantu siswa mengenali dengan baik arti dan dampak perundungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler P5 yang bertemakan Bangunlah Jiwa Raganya. Ini adalah kegiatan di selama P5 Bangunlah Jiwa Raganya, membuat poster, mengkampanyekan anti perundungan. Kemudian guru-guru aktif untuk memberikan materi-materi tentang perundungan, kemudian siswa membuat drama sendiri untuk tema perundungan. Ini adalah suatu hal baru yang dilakukan di sekolah SMP Negeri 13 Makassar. Sesi berbagi, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru. Nah, sebelum semuanya dimulai, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 meminta kepada sekolah untuk membicarakan tentang budaya positif yang telah dan akan dilakukan, dan juga mendiskusikan dan merancang budaya positif yang telah dan akan dilakukan bersama guru bidang kurikulum. Nah, ini adalah kegiatan sekolah bebas narkoba bersama Kepala Dinas BNN dan Kesbangpol. Di sini disosialisasikan sekolah bebas narkoba oleh Kepala Dinas BNN dan Kesbangpol untuk menumbuhkan kesadaran siswa mengenai dampak-dampak dan bahaya narkoba, sehingga siswa akan selalu melindungi dan membatasi diri dalam pergaulan dan pencarian jati diri mereka agar selalu mengarah kepada hal-hal yang positif.
Kenapa? Itu umum, emosi saja. Oh, kamu kelihatan marah. Ya, kenapa? Sabar dulu. Kenapa? Kan tadi saya main sama Naifa, Bu. Tapi tiba-tiba dia datang bilang-bilangin namanya orang tua aku, Oh begitu, iyalah. Saya juga marah kalau dibilang-bilangin orang tua. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih. Kamu tidak memukul kan? Nah, terus? Itu saya masih sabar deh, Jadi tidak memukul. Tapi pasti saya juga bela diriku, Jadi kira-kira prinsip apa atau keyakinan apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya sebenarnya bisa menghargai orang lain, Yang tadi saya masuk sekali, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu, Oh, oke. Nah, kamu kira-kira bersedia tidak untuk memperbaiki sikap ini? Tapi dia, saya kan bukan menjawab. Nah, gimana rasanya ada perasaan tanggung jawab untuk memperbaiki kita? Kira-kira bagaimana caranya kita mau memikirkan? Kira-kira bagaimana perasaannya? Nyaman lah, bangga bisa mengadili dan tidak memukul. Oke, nanti kita pikirkan bagaimana solusinya, kita cari permasalahan. Saya juga panggil Unu, kita bicarakan bertiga ya. Tapi jangan emosi ya kalau ada Unu ya. Oke, terima kasih banyak ya. Iya. Oh iya, Naifa, tadi saya ditanya sama Pak Isnu. Katanya Naifa dapat poin. Kenapa? Gara-gara salah baju. Oh iya, harusnya kan pakai baju pramuka. Kenapa salah baju nak? Gara-gara aku lambat bangun. Jam 12 saya tidur. Kamu ngapain? Scroll TikTok, Oh iya, saya juga biasanya kalau terlambat bangun atau lama baru tidur, biasanya memang pasti terlambat bangun. Nah, tapi Naisa tahu kan kalau kira-kira salah baju atau melanggar peraturan tata tertib akan dapat poin, nah ya? Iya. Jadi Naifa mau tidak diulangi ya perbuatannya ya? Nanti kita pergi ke ruangan OSIS, ketemu kembali sama Pak Isnu, kita sama-sama mudah-mudahan tidak diulangi lagi, jangan diulang lagi ya. Nanti saya telepon orang tuanya Naifa ya. Terima kasih Naifa nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Naura dari kelas 710. Kali ini saya akan memberikan tanggapan setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Percakapan dibuka dengan ramah oleh guru. Guru saya menggali informasi. Guru saya mencari tahu alasan dalam melakukan tindakan. Terdapat tahapan-tahapan yang sesuai segitiga restitusi. Guru saya menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Saya senang bisa melakukan video ini karena mendapat pengalaman tentang segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umumah Sumabula Zatra dari kelas 7J. Saya pemeran menjadi pembuli di video kemarin, ingin memberi tanggapan dari video yang kemarin dari video kemarin yang dibuat. Pertama-tama percakapan dibuka dengan drama oleh guru. Guru saya menggali informasi, guru saya mencari tahu alasan dalam melakukan tindakan. Kedua, terdapat tahapan-tahapan yang sesuai segitiga restitusi. Menggunakan tahapan dari segitiga restitusi, guru saya menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Saya senang bisa melakukan video ini karena mendapatkan pengalaman tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Sarindanti dari kelas 710. Kali ini saya akan memberikan tanggapan setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Pertama, percakapan dibuka dengan ramah oleh guru. Kedua, guru saya menggali informasi. Ketiga, guru saya mencari tahu alasan dalam melakukan tindakan. Keempat, guru saya menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Kelima, terdapat tahapan-tahapan yang sesuai dari segitiga restitusi. Keenam, saya senang bisa melakukan video ini karena saya mendapatkan pengalaman tentang segitiga restitusi. Baik, terima kasih dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Ki Hajar Dewantara.